bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita mau memberi yang terbaik, memberi korban syukur kita yang terbaik kepadanya. Jika kita ada sampai detik ini Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti rekaman yang akan diulang. Saya bersyukur jika Bapak Ibu datang di tempat ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tidak ada cara di dalam hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh kehidupan kita. Sebab Allah adalah Allah yang layak atas setiap pujian penyembahan kita pada hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami ada semua karena kasih setiamu. Saat ini kami ada semua karena kemurahan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Untuk kami datang beribadah, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hati kami siap memuji Engkau Tuhan. Hati kami siap menyembah-Mu. Bertatalah Engkau di atas puji-pujian kami. Oh haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau di sini. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hidup kami. Biarlah Engkau layak Tuhan. Biarlah pujian kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa segala perlindungan kami kepada Tuhan. Oh bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, sebab Engkau ada bagi hidup kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu. Ku nyanyi haleluya. Sebab Engkau hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Bersyukur. Ku nyanyi haleluya.
penyembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuatan. Oh katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. We worship Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuatan. Dengan sepenuh hati, sama-sama katakan, hidupku haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Cuma Tuhan yang percaya Tuhan hadir. Sama-sama katakan, amin. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku tak
Sama-sama kita katakan kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Cuma Tuhan katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur untuk hari setia Tuhan di dalam hidupku. Amin. Biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kami percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kita percaya kita punya Allah yang besar, ajaib perkasa perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia adalah Allah yang tak tergoyahkan dan terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita serukan namanya pada pagi hari ini. Katakan bersama-sama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami bersyukur punya Allah seperti yang Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja,
Engkau. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, apapun itu kesulitan yang Bapak Ibu alami. Yuk sama-sama pada pagi hari ini kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Kalau bunga-bunga di ladang Tuhan pelihara, kalau burung-burung di udara Tuhan beri makan, apalagi kehidupan kita yang percaya kepadanya, Tuhan akan memelihara kita dengan sempurna. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa apa? Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan saja, pujikan pujian ini dengan imanmu kepadanya. Sama-sama katakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Tetapi pujian ini biarlah menjadi iman kita, bahwa saat kita berdoa Tuhan mendengar. Saat kita menangis Tuhan tahu apa yang menjadi kesedihan kita. Apapun pergumulanmu pada pagi hari ini, yuk serahkan semuanya kepada Tuhan. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar.
mengagungkan kebesaran-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau lebih lagi mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, mengalami hadirat. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Berbicara untuk setiap kami, ajar kami memahami apa yang Engkau katakan, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami siap menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Saya terus berdoa kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan terus memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan men-sharekan firman Tuhan tentang kebutuhan jasmani dan rohani. Tentunya setiap manusia mendambakan kebutuhan-kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, ada hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kebutuhan ini. Dengan sebuah pertanyaan seperti ini, manakah yang lebih penting? Apakah kebutuhan jasmani ataukah kebutuhan rohani? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kebutuhan jasmani dapat memenuhi kebutuhan rohani kita? Atau sebaliknya, kebutuhan rohani itu dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang pertama adalah ketika ditanya manakah yang lebih penting, apakah kebutuhan jasmani atau rohani? Maka ada berapa pendapat? Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, harus ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Setiap orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi juga kebutuhan rohani juga adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki kualitas bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada pandangan yang lain, berkata bahwa kebutuhan rohani itu lebih penting dari kebutuhan jasmani. Maka ada pendapat seperti ini, dengan pertanyaan mana lebih penting, kebutuhan jasmani atau rohani? Ada berkata kebutuhan rohani lebih penting. Ada 3.000 jawaban, dan orang terbantu dengan jawaban ini ada 205 juta orang. Mereka berkata kebutuhan rohani lebih penting, karena dalam aktivitas manusia untuk mencapai kebutuhan jasmani, ketika kebutuhan jasmani ini yang bersentuhan dengan kesehatan fisik, kalau itu terganggu katanya, maka berarti secara rohani juga ada yang terganggu. Karena tidak terpenuhi kehidupan secara rohani mengakibatkan kebutuhan jasmani itu terganggu. Itu hanya pendapat yang diungkapkan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana menurut kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari Matius 6 ayat 32 sampai 34. Kita baca bersama-sama ayat ini, sudah ada di LCD. Matius 6 ayat 32 sampai 33 maksud saya ya. Ayat 32 sampai 33, 2-3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak menekankan tentang kekhawatiran, tetapi kita akan belajar tentang kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sangat jelas di sana semua itu dicari bangsa-bangsa, yaitu kebutuhan jasmani. Setiap orang merindukan kebutuhan jasmaninya terpenuhi, dan itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi di dalam pemahaman Alkitab, Bapa tahu, Bapa yang di sorga tahu apa yang kita butuhkan, yaitu perkara-perkara jasmani kita butuhkan. Tetapi firman Tuhan berkata, hal yang terutama, hal yang penting, yang terdahulu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu atau kebutuhan jasmani ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, secara logika Alkitab atau pemikiran Alkitab, bahwa yang membedakan kebutuhan jasmani dan rohani adalah kebutuhan jasmani itu diterima atau ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi kebutuhan rohani harus dicari. Ada upaya yang harus kita lakukan untuk mencari kebutuhan rohani itu. Sekali lagi, di dalam bahasa Alkitab yang membedakan adalah kebutuhan jasmani itu kita terima, atau Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita ketika kita bekerja. Bukan berarti kita diam. Ketika kita bekerja, Tuhan akan tambahkan. Artinya kita terima kebutuhan jasmani itu. Apa yang kita butuhkan, itu Tuhan tambahkan. Tetapi kebutuhan rohani harus kita cari. Nah, kata cari di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ada sesuatu yang utama yang harus kita cari, melibatkan seluruh kehidupan kita, melibatkan pikiran, hati, kekuatan hidup kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya menulis di sini kebutuhan rohani adalah bagian utama, bagian yang penting atau hal yang terdahulu yang harus kita cari. Yang pertama bicara tentang kerajaan Allah, dan kemudian kedua bicara tentang kebenaran. Di LCD tanda panahnya itu ada di tengah, padahal saya sampaikan lewat HP itu tidak seperti itu, tidak apa-apa. Yang pertama tentang kebutuhan rohani yang harus kita cari, melibatkan seluruh kehidupan kita, kesungguhan kita mencari kerajaan Allah. Kita harus memenuhi kerajaan Allah itu. Apa itu kerajaan Allah? Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah adalah di mana Allah memerintah. Pertama, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, maka dari awal Allah memerintah sejak semula. Allah bekerja di dalam sejarah hidup manusia dari awal sampai pada akhirnya, sampai kedatangan
Yesus Kristus kedua kali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah ada di sana, Allah selalu menyertai kehidupan manusia. Allah selalu hadir dalam setiap masalah-masalah apapun yang terjadi. Itu bicara tentang kerajaan Allah. Artinya bicara tentang kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Ini bicara tentang kualitas rohani yang kita butuhkan, yang harus kita penuhi di dalam hidup kita. Kita mencari kerajaan Allah. Mencari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada beberapa pandangan juga yang berkata, ketika Allah menjadikan manusia, menjadikan langit dan bumi dan manusia, dan kemudian Allah pergi jauh di sana sehingga manusia tidak connect dengan Allah. Manusia menjalani kehidupan sendiri tanpa Allah di dalamnya. Itu disebut dengan pandangan deisme. Mereka berkata demikian, tetapi Alkitab bilang tidak seperti itu. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan isinya, Allah itu selalu bekerja, Allah itu selalu hadir, memenuhi kebutuhan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi ada pemerintahan Allah. Bahkan juga bicara tentang kerajaan Allah, juga bicara tentang keselamatan dan pembebasan. Ketika penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti keselamatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Dan kita menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kerajaan Allah juga bicara tentang kebenaran. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran yang kita terima dari wartaan firman Tuhan, terima dari khotbah yang kita baca di dalam buku, yang kita baca di dalam Alkitab, itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah bicara tentang dasar yang kita terima di dalam Alkitab dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kebenaran bicara tentang kasih. Kebenaran bicara tentang pengampunan. Kebenaran bicara juga pembebasan. Kebenaran bicara tentang hal-hal yang terbaik, karakter yang terbaik yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selain itu kerajaan Allah juga bicara tentang damai sejahtera. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, maka damai sejahtera diberikan oleh malaikat kepada manusia yang tadinya terbelenggu dengan ikatan dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian damai sejahtera itu bicara tentang kepuasan. Bicara tentang bagaimana Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jadi dari masalah rohani menghasilkan berkat yang luar biasa secara jasmani di dalam kehidupan kita. Itu disebut dengan damai sejahtera, bahkan juga kepuasan di dalam hidup kita. Ada sukacita yang luar biasa. Juga bicara tentang karya Allah secara berkelanjutan. Allah itu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Itu bicara tentang kualitas kebutuhan rohani. Bagaimana pemenuhan tentang kerajaan Allah, di mana Allah hadir di dalam kehidupan kita, itu sudah cukup bagi kita. Amin. Menghadapi apapun yang sedang menimpa kehidupan kita dalam pekerjaan, usaha, bisnis, Allah itu selalu hadir. Dia turut campur tangan karena dia selalu memerintah hidup kita dan memberikan kepuasan, memberikan damai sejahtera. Kerajaan Allah juga bicara tentang Allah itu selalu berada di dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia. Allah selalu hadir. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusia bisa lakukan. Ketika keterbatasan manusia menyebabkan manusia
tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Tetapi Allah sudah ada dan Allah hadir di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi. Dan Allah bertindak menyelesaikan masalah kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua bicara tentang kebenaran. Kebenaran di sini bicara tentang Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Itu adalah kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan di dalam perenungan ini kita juga melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Maka kita bertumbuh berbuah di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, ketika firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita kuat di dalam firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Maka apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pentingnya kebutuhan rohani harus memenuhi kehidupan kita. Kerajaan Allah dan kebenaran bicara tentang Alkitab. Kerajaan Allah bicara tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan ada satu ayat yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenaran. Adalah kita harus mengenal Allah dengan benar dan kebenarannya secara utuh. Karena ada banyak kebenaran yang sudah dipelintir, menyebabkan bukan lagi sebagai kebenaran. Dan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengenal Allah, rindu kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Berbeda dengan kita, ketika kita punya kebutuhan yang namanya kebutuhan rohani, yang namanya kebutuhan kerajaan Allah, kehadiran Allah, kebenarannya, yaitu firman Tuhan memenuhi kehidupan kita, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah artinya punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Punya hubungan yang kuat dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sesuai dengan standar Allah di dalam kehidupan kita. Mengenal Allah berarti ada persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ketika pembunuhan rohani itu terjadi, maka penuhlah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Maka penuhlah firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita yang akan menunjukkan arah, menjadi terang di dalam jalan kehidupan kita. Sehingga jalan kehidupan kita itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Ketika kebutuhan rohani itu terpenuhi, berarti kita punya persekutuan yang luar biasa yang namanya mengenal Allah. Ada satu kedekatan yang luar biasa. Kita bersekutu hari ini karena semata-mata motivasi kita adalah untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal kasih karunia-Nya, lebih mengenal isi hati Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dan ini sangat penting. Ketika pemenuhan kebutuhan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya akan mengakibatkan, bahkan akan menghasilkan berkat-berkat besar, di mana pemenuhan jasmani juga akan terpenuhi. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, yaitu kebutuhan jasmani,
Ayat 33, tetapi. Kata tetapi di sini berarti mencakup ayat yang ke-32 itu. Tetapi carilah dahulu, mengutamakan kebutuhan rohani, sehingga mengakibatkan kebutuhan jasmani terpenuhi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dalam usaha bisnis, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, kita percaya Tuhan selalu hadir menolong kita di tengah-tengah situasi itu. Kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-6 ini, yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-25 sampai 34. Intinya seperti ini, saya menulis seperti ini. Setiap orang bisa menjadi khawatir, cemas di dalam kehidupannya, menjadi goyah, karena kebutuhan utama yang paling penting itu tidak terpenuhi di dalam kehidupannya, mengakibatkan dia tidak mendapatkan kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan rohani tidak terpenuhi, menyebabkan kebutuhan jasmani, kalau boleh saya katakan, gagal. Dia tidak terima. Sehingga orang itu merasa khawatir, cemas di dalam kehidupannya. Sebaliknya, kita tidak menjadi khawatir di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada masalah yang menimpa kehidupan kita. Tetapi karena kita fokus kepada kebutuhan rohani, sekalipun kita mendambakan kebutuhan jasmani itu terpenuhi, tetapi karena kita fokus kepada kebutuhan rohani, maka firman Tuhan berkata, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengenal Tuhan, ada persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu bicara tentang kebutuhan jasmani, ditambahkan kepada kita. Amin. Kata ditambahkan berarti lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita kerjakan. Biasanya kita punya planning di dalam pekerjaan kita. Mungkin bulan ini omset saya semakin meningkat. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, kita punya planning seperti itu, tetapi kita mengutamakan kebutuhan rohani. Artinya kerajaan Allah, kehadiran Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kebenarannya. Kita mengenal Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah khawatir selama kita lebih berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan rohani. Maka Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Saya katakan tadi, kebutuhan jasmani yang kita terima, tetapi bukan berarti kita tidak bekerja. Ada upaya kita bekerja di dalam usaha pekerjaan kita. Tetapi karena Tuhan melihat fokus kita adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka Tuhan akan menambahkan dengan kebutuhan jasmani. Ya, dikatakan lebih banyak. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani ada kaitannya dengan usaha pekerjaan yang kita lakukan, akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan tambahkan. Seperti yang firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya lebih dari apa yang pernah kita pikirkan, apa yang kita minta. Bahkan apa yang tidak kita lihat dan tidak tersentuh di dalam hati kita. Tetapi Tuhan bekerja
di balik ketidaktahuan kita, Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, itu kebutuhan jasmani kita memenuhi. Nah, tentunya berkaitan dengan 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang bicara tentang pakaian, apa yang kita pakai untuk melindungi kita. Dan kemudian pangan bicara tentang makanan, minuman. Papan bicara tentang tempat tinggal. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan selanjutnya, bicara tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Ketika kebutuhan rohani kita terpenuhi, seperti firman Tuhan berkata, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan jasmani akan terus ditambahkan, akan terus kita miliki. Tuhan akan semakin membuat kita menerima hal-hal yang lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan yang menjadi berkat untuk setiap kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran hari ini dari Matius pasal yang ke-6 di ayat 32 sampai 33. Utamakan memenuhi kebutuhan rohani, maka Tuhan akan bekerja menambahkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita yang kita perlukan. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama 2, 3. Menempatkan kebutuhan rohani terdahulu, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita terus bekerja untuk kebutuhan jasmani, dan Tuhan memenuhkan atau menambahkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tetap berfokus kepada kebutuhan rohani, maka Tuhan akan bekerja menambahkan perkara-perkara jasmani lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih ya Tuhan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Engkau Bapa. Apapun keadaannya, kami akan terus menyembah Engkau. Kami rindu kebutuhan rohani ini selalu ada, tentang kehadiran, tentang kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini ya Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya.
bagimu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari menaikkan doa di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, biarlah kita lebih berfokus kepada masalah-masalah rohani. Tetapi jangan mengabaikan kebutuhan jasmani di dalam kehidupan kita. Artinya utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan kehadiran Allah. Utamakan kebenarannya. Itu menjadi satu dasar yang penting. Sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani kita akan terpenuhi, akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mungkin hari-hari ini omset kita menurun, tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi jangan berkecil hati, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan akan memenuhi itu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, mencari kehadirannya, mencari kebenarannya, maka Tuhan bilang, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli. Ketika kita punya respon yang kuat untuk Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita, mengalami kehadirannya dan mengalami firman-Nya. Tuhan bilang, aku akan memberikan, bahkan juga menambahkan sesuatu yang lebih
dari apa yang engkau tidak pernah pikirkan, dari apa yang engkau tidak pernah duga. Tuhan akan menambahkan dengan berbagai cara yang mungkin kita tidak ketahui. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati usaha pekerjaan bisnis kita. Karena kehidupan kita penuh dengan berkat-berkat rohani, penuh dengan kerajaan Allah, kehadiran Allah, dan kebenarannya dalam hidup kita. Terima kasih. Engkau melihat setiap doa-doa yang kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah pasti mendengar. Engkau pasti akan berikan jalan keluar. Kami merindukan selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Engkau adalah Raja kami, dan kami adalah anak-anak Raja. Dan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan, Engkau pasti memberikan untuk kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudari Ayumi akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa mencari Engkau dalam segala kebenaran-Mu. Ajari kami untuk mengenal Allah di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, bukan dari apa kata orang, tetapi kami mengalami Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kebenaran Tuhan, ketika kami mencari Engkau Tuhan, segala sesuatu ditambahkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan tidak pernah melepaskan mata-Mu atas setiap kehidupan kami. Yang hati kami setia kepada Engkau, yang hati kami setia mengikut Engkau Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, ketika hidup kami berkenan di mata-Mu, ketika hidup kami mencari Tuhan, kami akan melihat segala sesuatu terbaik itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Karena apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengarin, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Ajari kami untuk mencintai Tuhan lebih dari apa yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bila firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami, itu bertumbuh, tidak hanya sekedar firman yang mati, tetapi firman yang hidup, meremah, mendarah daging dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu ingat akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Karena Ibu Gembala ada di pelayanan di sekolah minggu, saya akan menyampaikan kegiatan di minggu ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk pelayanan PAW, musik pujian, multimedia, sound system, share kolektan, bahkan juga pelayanan sekolah minggu. Apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan tentunya diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk setiap kita. Puji Tuhan. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara, doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing, disiarkan di YouTube dan Facebook. Biarlah keluarga kita mulai dengan kehidupan doa, dan saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar secara jasmani. Jadi tingkatkan kebutuhan rohani lewat doa di rumah masing-masing, maka kita bisa mendapatkan berkat secara jasmani dari Tuhan. Pemuritan setiap hari Selasa jam 7 sampai 8 malam melalui via Zoom. Ibadah kaum perempuan hari Rabu 2 Juli jam 7 malam di ruang serbaguna, dimulai dengan panggilan berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah kaum perempuan. Informasi akan diberitahukan melalui WA kalau ada perubahan-perubahan ya. Panggilan berdoa dilakukan setiap hari Rabu jam 6 pagi, kemudian
kemudian jam 1 siang dan jam 7 malam dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan di WA Group. Doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Dan ibadah doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk kita sama-sama mengikuti doa puasa. Ya. Nah, setelah doa puasa, kalau ada jemaat yang bawa makanan atau kue, kita sama-sama menikmatinya untuk buka puasa. Gabungan ibadah untuk Youth Rise dan Dewasa Muda pada hari Minggu 29 Juni hari ini jam 17 atau 5 sore di rumah saudari Vanessa, ya. Bertepatan juga Vanessa berulang tahun. Nanti untuk youth dan juga dewasa muda kita sama-sama berkumpul atau langsung berangkat di rumah Vanessa yang akan dibagikan lewat WA Group, ya, baik di youth maupun juga di dewasa muda. Kalau kita berkumpul di gereja mungkin jam 15.30 atau setengah 4, ya. Kemudian ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Jika ada perubahan akan diinformasikan di WA Group. Kemudian mengumumkan juga untuk perbaikan dan penyediaan peralatan multimedia. Dibutuhkan dana 7.500.000 untuk biaya perbaikan kamera dan penyediaan LCD baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak bisa berpartisipasi memberikan dana dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan. Tetapi ada tulisannya gitu, ya, ada tulisannya supaya jelas gitu, ya. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk rekan-rekan atau jemaat yang tidak hadir di gereja dan mereka mengikuti di rumah masing-masing. Nanti ada siaran ulang kurang lebih 1-2 jam sehingga jemaat yang ada di rumah bisa mengikutinya. Saya mengundang untuk berapa orang untuk melakukan pertemuan secara singkat. Ya, saya mengundang untuk beberapa orang untuk melakukan pertemuan secara singkat. Yang pertama Bapak Tiong, kemudian Bapak Yani, Bapak Heri Runudali, kemudian Bapak Glenn, Bapak Rio, Ibu Evi, Ibu Betty Hantuma, Ibu Liana, dan Ibu Vilce untuk membahas ada beberapa hal yang akan disampaikan gitu, ya. Ya. Hari ini ada yang berulang tahun, Saudari Vanessa, bisa tampil ke depan. Nanti doanya di sini, di rumah, doa untuk di youth dan juga dewasa muda. Firman Tuhan bilang, biarlah Vanessa tetap menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan tetap setia mengiring dan melayani Tuhan, dan semua potensi atau talenta yang ada dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, semua yang Tuhan sudah kerjakan buat Vanessa dilakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk Saudari Vanessa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, secara khusus buat Vanessa, di mana hari ini sudah menambahkan usia buat Vanessa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan Vanessa.
bersama dengan seluruh jemaat GPPS berdoa untuk Vanessa. Segala berkat-berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan Vanessa. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan berikan hikmat, kecerdasan bagi Vanessa, sehingga Vanessa bukan hanya menjadi anak yang cerdas, tetapi juga anak yang bijaksana. Bahkan juga tetap setia, mengiring dan melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai Vanessa menjadi saluran berkat bagi teman-temannya, bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan Vanessa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Gembala, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Vanessa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti Saudara Sendra akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berikan yang terbaik. Berkati setiap kami Tuhan. Engkau membalas dengan berlipat kali ganda setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memberi persembahan dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu. Sambil kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Segala berkat akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, Tuhan juga akan melimpahkan dengan berkat-berkat yang indah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Hallelujah.
Kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati yang melayani hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Bahkan jemaat yang ibadah di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat yang mengembalikan persepuluhan, korban syukur, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan dalam ibadah, Tuhan perhitungkan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji-janji berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, setiap kita yang beribadah, setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, memenuhi kebutuhan kita, berkat jasmani, bahkan berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, dan anak cucu kita diberikan kecerdasan, bahkan diberikan masa depan yang luar biasa. Mereka yang bekerja, Tuhan melimpahkan mereka dengan berkat-berkat gemilang. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari semua bergoyang untuk Tuhan pada siang hari ini. Betapa heran, betapa mulia kasih
Tuhan.